Namaku Raka. Dan sampai sekarang, aku masih nggak tahu. Apakah aku yang bermasalah? Atau dunia ini yang sebenarnya nggak seperti yang orang lain lihat? Semua bermula sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu aku baru pindah ke kosan kecil di daerah pinggiran kota. Tempatnya biasa aja. Nggak angker. Nggak ada cerita apa-apa. Awalnya normal. Sampai suatu malam, sekitar jam 2. Aku kebangun karena haus. Lampu kamar mati, cuma ada cahaya tipis dari luar jendela. Dan di sudut kamar, aku melihat seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, dan hanya diam ke arahku. Aku pikir itu cuma bayangan lemari. Aku gosok mata. Dan ternyata masih ada. Aku langsung nyalain lampu. Nggak ada siapa-siapa. Besok paginya aku cerita ke teman sekosku, Dimas. Dia cuma ketawa. Katanya mungkin aku kecapekan. Aku juga mikir begitu. Tapi kejadian itu terulang lagi. Lagi dan lagi. Yang aneh, sosok itu nggak pernah bergerak waktu aku lihat langsung. Dia cuma berdiri. Tapi setiap aku kedip, posisinya berubah sedikit. Makin dekat. Aku mulai kurang tidur. Wajahku kelihatan pucat. Dimas sampai bilang, "Rak, lo kayak ngeliat sesuatu terus." Aku jawab jujur. "Iya, di sudut itu." Dimas nengok lama. Terus dia bilang, "Nggak ada apa-apa." Satu malam, aku minta Dimas masuk ke kamarku jam 2. Aku mau buktiin kalau aku nggak halu. Jam menunjukkan 1:58 menit. Kami berdiri berdampingan. 2 tepat. Dan dia muncul lagi. Di sudut kamar. Aku gemetar. Itu dia, Mas, lo lihat kan? Dimas diam. Matanya menatap lurus ke depan. "Lihat apa?" Katanya pelan. Aku nengok ke dia. Dan saat itulah, aku sadar sesuatu yang bikin darahku dingin. Dimas sedang menatap tepat ke arah sosok itu. Tapi wajahnya kosong. Seolah dia memang melihat. Tapi memilih bilang tidak. Aku teriak. Lampu aku nyalain. Sosok itu hilang. Dimas langsung keluar kamar tanpa banyak bicara. Sejak malam itu, sikapnya berubah. Dia jarang ngobrol. Tatapannya sering kosong. Sampai suatu malam aku dengar dia bicara sendiri di ruang tengah. Aku ngintip dari balik pintu. Dia berdiri menghadap sudut ruangan. Sudut yang kosong. Dan dia berkata pelan. Dia sudah mulai sadar. Bulu kuduku berdiri. Aku masuk kamar, kunci pintu. Jam menunjukkan 2 lagi. Dan kali ini, sosok itu nggak di sudut kamar. Dia berdiri tepat di depan pintuku. Wajahnya masih tertutup bayangan. Tapi aku bisa dengar suaranya. "Yang kamu lihat berbeda dengan yang mereka lihat." Aku gemetar. "Kenapa cuma aku?" tanyaku. Jawabannya bikin aku berharap seharusnya aku memang gila saja. "Karena kamu tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama." Lampu kamar tiba-tiba mati. Aku terjatuh. Dan ketika lampu menyala lagi, yang berdiri di dalam kamar itu bukan dia, tapi Dimas. Dengan wajah pucat dan mata yang terlalu dalam. Dia tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lalu dia berkata, "Akhirnya, kamu bisa melihat kami."